Kalau nggak dipasang, Mbak, kemungkinan ada potensi dia longsor, Mbak. Longsor. Kalau longsor nanti nutup badan jalan kan. Badan jalan juga bisa ke bawah masuk ke jurang. Nah, waktu itu memang pesan beliau ya, jangan sampai nanti ini paket sudah selesai, baru ribut nanti kalau ada masalah itu. Halo Sobat Bina Marga, kita ketemu lagi seperti biasa di Bincang Jalan dan Jembatan, persembahan di Jet Bina Marga Kementerian PUPR. Masih bersama saya Rahma Hayuning Dia, dan masih juga bersama saya Kasatker Paralel Perbatasan Nangabadao Entikong Aruk Temajok Kalimantan Barat, Bapak Chandra Prastia. Jangan bosan ya Pak. Aman, Mbak. Ceritanya soalnya masih seru nih, ya Iya. kan? Menyambung dari obrolan kita yang pertama. Nah, sekarang kita akan ngobrolin soal ini nih Pak, tantangan. Yang namanya membangun jalan di wilayah perbatasan. Itu kan pasti banyak sekali ya Pak ya, kendala atau hambatan. Yang kalau untuk Pak Chandra dan tim pasti akan menyebut itu sebagai tantangan ya Pak ya. Betul. Boleh ceritain nggak Pak, ini tantangannya yang paling terbesar apa Pak kalau menurut Pak Chandra? Tantangan di perbatasan ini, Mbak. Pertama, akses, Mbak ya. Akses. Jadi kalau tadi disampaikan di depan kan masyarakat itu no problem kan, aman Iya, kan. betul. Ya, jadi akses, Mbak. Jadi untuk akses masuk, karena kondisinya berupa hutan, belum ada jembatan kan, kami untuk membawa material sendiri pun susah. Kadang-kadang material dilansir, Mbak. Jadi Dilansir estafet. itu, estafet. Semampunya truk sampai di mana dia tumpah. Nanti ada alat lagi bawa. Gitu. Bahkan ada salah satu ruas itu di Nangaera Batas Kaltim untuk mobilisasi alat waktu itu, Pak ya. Waktu itu menggunakan helikopter, Pak. Wah, Helikopternya TNI. karena sama sekali nggak bisa lewat jalan darat. Jalan darat jembatan terputus di akses sungai-sungai besar. Kan di Kalimantan Barat itu kan sungainya besar, Mbak ya. Iya. Meskipun di hulu itu juga tetap minimal ada 40 sampai 60 meter, Mbak. Dan itu kan nggak bisa dilintasin, Mbak. Kecuali kalau dibangun jembatan ya. Nah, mau nggak mau kan tetap untuk kirim alat ke dalam itu dibantu sama helikopter, Pak, waktu itu. Itu helikopter itu berarti helikopter itu ngangkut apa aja tuh Pak? Bukannya terbatas ya Pak ya? Iya, kan ada yang bisa dipretelin, Mbak. Ada yang bisa dipretelin, ada yang bisa lewat darat ya. Iya. Lewat Eksa misalnya, berang sungai itu bisa. BBM, terutama waktu itu BBM sih. BBM sama bahan pokok lah untuk pekerja di dalam hutan itu. Iya. Itu. Waduh. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Ya, Memang di episode yang pertama, Sobat Bina Marga harus nonton yang pertama dulu ya memang ya. Ini Pak Chandra cerita banyak soal bagaimana pendekatan Pak Chandra dan tim kepada warga setempat. betul. Dalam rangka untuk membuka lahan. Nah, kalau boleh diceritain Pak, pasti kan nggak mungkin bergerak sendiri ya Pak ya. Betul. Dalam proses itu siapa saja Pak yang dilibatkan dan masing-masing perannya itu apa saja? Ya, jadi untuk di perbatasan, Mbak, lead kita kan memang swaklola melalui Zeni, Mbak ya. Zeni Angkatan Darat. Jadi sini pun ada struktur tim sendiri, Mbak, di dalam. Okay. Ada tim humas, ada tim pelaksana, kan maupun tim administrasi. Di kami pun ada. Jadi kami bersinergi. Kita punya titik lokasi trase jalan yang akan dibuka, yang akan dibangun itu kan. Nah, kita datang ke masyarakat nih, Mbak. Ke tokoh adat di situ kan. Kita melakukan upacara adat. Biasanya mereka minta nih. Ya. Udah Pak, tolong bikinkan upacara adat, potong babi biasanya. Kan potong babi ada tarian-tarian lah. Betul. Nah, kita bantu fasilitasi, Mbak, itu. Nah, dari situlah mereka ngasih nih, oh iya Pak, silahkan lahan dipakai. Kan kami senang dengan adanya ini. Yang penting tadi, Mbak, permintaan mereka selama masih wajar, kita bisa fasilitasi, pasti dikasih gitu loh. Jadi memang leadnya di situ adalah Zeni, Mbak. Zeni Angkatan Darat. Angkatan Darat gitu. Kemudian juga kita ada melintasi 2 taman wisata alam dan 1 taman nasional, Mbak. Nah, total panjangnya ini yang dilewati kurang lebih sekitar 56 kilo di dalam
tadi 660-an 607 kilo tadi Mbak. Nah, kita juga melibatkan dari Kementerian LHK, terutama BKSDA dan TNBK. Jadi kita minta izin, kami mau buka jalan nih, karena taman wisata adalah ranahnya di kementerian lain, kita minta izin. Nah dari situlah keluar namanya MOU lah, atau PKS antara Dirjennya LHK dengan Dirjen Bina Marga, bahwa lokasi yang akan dibangun jalan ini itu diberikan ke Dirjen Bina Marga atau Bina Marga untuk dilakukan pekerjaan, akan tetapi ada kewajiban dari Bina Marga untuk menjaga agar akibat pembukaan lahan ini tidak mengganggu ekosistem di sekitarnya yang dibuka. Kan memang kalau dari dampak masyarakat, mungkin masyarakat senang Mbak ya, jalan dibuka itu kan. Tapi mungkin dari sisinya LHK, Kementerian Kehutanan itu kan, dengan adanya jalan, kemungkinan kan ada potensi perambahan hutan, kan, kayu ditebang, macam-macam gitu loh. Nah itu mereka minta ya, oke boleh dipakai, tapi kasih kami MOU untuk melakukan sosialisasi lah ke masyarakat maupun patroli pengamanan agar jangan sampai taman wisata ini maupun taman nasional menjadi rusak akibat adanya pembangunan jalan. Iya. Itu. Begitu banyak yang harus dikompromikan, tapi itu semua kan untuk keberlanjutan ya Pak ya. Betul. Untuk keberlanjutan dan memang untuk kebaikan semua pihak. Pernah ada pengalaman paling unik nggak Pak? Ketika misalnya bertemu satu pihak atau misalnya ada ketemu sama masyarakat setempat, mereka cerita atau mungkin ada syarat-syarat tertentu yang nggak pernah kepikiran sebelumnya. Ada pernah pengalaman unik nggak Pak? Kalau unik, enggak sih Mbak. Yang ada serem Mbak. Hah, serem? Iya Mbak. Ceritanya gimana Pak? Jadi ya itu tadi Mbak, kawasan itu banyak hutan Mbak ya. Ya. Hutan. Tapi ini saya dengar sendiri, dengar dari salah satu pengawas kami lah. Kalau saya sendiri belum pernah ngalamin. Kan? Jadi waktu pembukaan kan, kadang-kadang namanya hutan ini belum terbuka, ada pohon besar, didorong pakai eksa nggak bisa, didorong pakai doser nggak bisa, kan? Begitu ngundang ritual, potong babi gitu, baru bisa dibuka. Baru bisa. Terus kadang-kadang ngejar target kan, lembur malam tuh Mbak. Kadang-kadang lihat yang aneh-aneh lah di situ. Versi teman saya sih. Iya. Dan mungkin harus juga punya pengalaman sendiri Pak. Oh, enggak usah Mbak. Nggak usah ya Pak ya. Lambaikan tangan ya Pak ya kalau itu ya. Nggak usah ya. Aja. Pengalaman itu selalu ada, cerita-cerita itu ada aja ya Pak ya. Ada Mbak. Ada. Konsultan pun mengalamin kan. Bahkan tentara pun yang berani itu ya, siap mati pun juga ternyata dengan yang gituan pun juga lari juga Mbak. Iya dong Pak. Apalagi kita kan yang mental mungkin masih kurang-kurang lah. Gitu. Di tengah hutan pula kan ya Pak ya. Betul. Kan kalau misalnya saya membayangkan kalau akses susah itu kan Pak biasanya kan apa-apa serba mahal ya Pak. Pernah nggak Pak ngalamin kayak nyampe mana gitu pas mau beli apa atau ngecek harga atau apa itu emang harganya udah nggak masuk akal, pernah nggak Pak? Wih sering Mbak, sampai sekarang pun masih Mbak. Oh iya. Sampai sekarang masih. Contohnya apa Pak? Contoh yang paling gampang BBM Mbak. BBM. 1 liternya? BBM misal solar itu ya, di kita di luar kan sekitar mungkin sekarang berapa sih 5.000 7.000 ya? Nggak dulu waktu masih buka tuh kan, 2017 2018 kan. Itu awal-awal. Nah, di dalam mungkin udah 20.000 Mbak. Ih sadis juga harganya ya Pak ya? Iya Mbak. Karena kan mereka mungkin mereka stok itu sebetulnya buat kebutuhan mereka di dalam kan, untuk hidupin genset lah untuk malam gitu kan. Angkotnya kan mungkin terbatas Mbak, naik motor atau mungkin dipikul kan. Nah, masa mereka mau jual sama dengan di kota? Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin, iya. Ada perbedaannya nggak Pak? Misalnya mungkin selain harga solar atau mungkin harga yang kebutuhan pokok atau mungkin barang-barangnya sehari-hari gitu Pak. Dari waktu dulu akses belum dibuka, sekarang sudah dibuka, sudah ada perubahan nggak Pak? Sudah ada Mbak sekarang. Apa tuh? Jadi BBM itu contoh lah saya pakai Pertalite itu ya, beli di luar 10, di dalam sekarang cuma 12 Mbak. Oh. Gitu. Terus juga beras juga mungkin juga udah mulai sama dengan di kota lah. Iya. Karena jalan sekarang sudah enak Mbak. Iya. Dan mereka pun ngakuin tuh loh. Iya. Ya kemarin terakhir kami ke lapangan itu ada kondisi banjir lah kemarin kan. Di salah satu ruas itu Mbak. Ada 4 titik banjir kan.
Terus ada kendaraan truk itu yang apa ya? Dia nggak bisa maju, nggak bisa mundur, Pak. Karena terjebak di tengah-tengah gitu kan. Kami sempat ngobrol dengan di situ. Pak, gimana kan? Ya mereka bilang, Pak ini banjir ini paling parah. Gitu kan. Saya tanya balik kan, menurut Bapak nih sekarang jalan ini gimana? Menurut Pak sekarang jalan ini sudah enak, gitu loh. Sudah jauh lebih cepat, gitu loh. Cerita ya Pak ya, kayak misalnya harga sekotak tisu aja harganya bisa jauh banget bedanya, harga air mineral itu juga jauh banget harganya, itu bener Pak. Bahkan tapi kalau saya nggak di daerah ini Pak, pernah ketemu sama harga air mineral yang satu cupnya itu sampai 9.000, itu sampai separah itu nggak Pak di sana waktu itu? Nggak sama sih Pak. Tapi tetap harganya jauh beda juga sama. Tetap beda. Cuma nggak sejauh itu sih. Mungkin kalau kita kan dengan Papua mungkin nggak sejauh itulah. Masih ada sparring, cuma masih wajar gitu loh Pak. Iya. Wajar. Tapi kalau sebelum ada jalan perbatasan itu beda harga. Waktu dulu solar masih 5.000 di sana 20.000 itu kan luar biasa ya Pak ya. Dan sekarang harganya sudah nyaris sama, itu rasanya memberikan rasa keadilan. Sama-sama warga negara Indonesia, tapi diperlakukannya sama ketika mau beli sesuatu yang sifatnya pokok, itu kan luar biasa ya Pak ya. Betul Pak. Istimewa. Oke Pak. Medan sudah pasti itu adalah satu hal yang luar biasa sulit untuk ditaklukkan. Nah, ketika membuka akses ya Pak ya, itu kan berarti kan butuh proses mobilisasi alat, belum material-materialnya. Tadi Bapak sempat cerita bahkan pakai helikopter. Nah, mungkin boleh didetailin lagi nih Pak. Waktu itu harus bawa apa dan sampai harus ngangkutnya pakai apa? Itu gimana Pak? Jadi pernah ini Mbak, ada kegiatan pembangunan jembatan. Iya. Itu periode tahun 2017 sampai dengan 2019 Mbak. Iya. Jadi kami mancang itu menggunakan tiang mancang baja. Kan, barang dikirim dari luar kan, masuk Pontianak, jalan darat sampai ke lokasi awal. Tapi belum masuk ke lokasi pekerjaan. Kan? Nah untuk masuk ke lokasi pekerjaan ini dibawa dump truck Mbak. Semampunya lah kan. Sampai mampu truk itu di mana dia berhenti, dia tumpahkan gitu. Semampunya itu dalam artian kalau diterusin udah nggak mungkin ya Pak ya, karena jalannya udah nggak bisa dilalui. Oke. Nah baru dari situ ditarik pakai eksa Mbak. Jadi eksa itu mungkin bawa cuma 6 meter, diangkat, jalan pelan-pelan, taruh di dekat jembatan, balik lagi gitu lagi Mbak. Gitu. Belum nanti perbaikan ini kan banyak cross drain Mbak. Jadi banyak aliran sungai alami yang kecil-kecil Mbak. Kan? Nah itu kan belum ada penanganan Mbak. Karena yang dikejar waktu itu adalah penanganan untuk jembatan besarnya dulu, gitu loh. Jadi yang kecil-kecil ini ya kita siapin Mbak. Apa tuh Pak? Kayu-kayunya, biar alat juga bisa lewat, gitu loh. Kita sendiri juga bisa lihat langsung lokasi pekerjaan, gitu loh. Nah itu yang harus ditata dari depan dulu, pelan-pelan, maju. Gitu. Wah, itu butuh perjuangan banget ya Pak ya. Untuk baru materialnya masuk aja itu udah butuh perjuangan. Kalau untuk prosesnya sendiri Pak, mungkin berarti harus butuh apa ya? Teknologi khusus kah? Alat-alat yang mungkin di daerah lain nggak dibutuhin, tapi kalau untuk daerah ini harus banget ada. Kira-kira apa Pak? Kalau dulu kan memang kebetulan di daerah kiri Pak, dari Temajuk sampai dengan Entiko, itu kan sumber material ada Mbak, ada. Nah, lokasi yang berizin juga banyak di situ. Jadi di sisi kiri itu menggunakan material agregat. Kemudian masuk ke sisi tengah dan kanan, sumber kuari agak susah Mbak. Kalaupun ada, jaraknya itu lebih dari 100 kilo Mbak. Iya, tentunya kan biaya konstruksinya menjadi mahal. Nah, akhirnya kemarin beberapa paket pekerjaan itu disiasati menggunakan soil semen Mbak. Soil semen itu jadi gimana Pak? Jadi secara gampang ini Mbak, itu tanah dan kondisi tertentu ya, yang bagus lah, dengan ukuran butiran maksimal 75 mili atau 7,5 cm gitu kan Mbak. Kasarnya dari kurang lebih 30%, yang dicampur dengan semen Mbak, menggunakan mesin tertentu gitu loh. Nah kenapa dilakukan itu tadi kondisi material yang berizin, yang dekat lokasi nggak ada. Akhirnya menggunakan tanah setempat yang ada, tinggal tambah semen, tinggal dimiling,
jadinya kurang lebih kayak beton tapi bentuknya tanah. Oh. Gitu. Yang paling gampang gitu loh, Mbak. Iya. Gitu. Butuh taktikal juga ya Pak ya untuk menyiasati Betul. itu ya. Nah, ini ada satu ruas itu di ruas Nangaira Batas Kaltim, Mbak. Itu kurang lebih masih ada sekitar 108 kilo, Mbak ya. Jadi 108 kilo itu 45 atau 50 kilo itu masuk dalam Taman Nasional. Gitu. Di depannya dari sisanya tadi itu masuk kawasan hutan lindung. Otomatis yang penyedia kuari atau yang jualan batu kan nggak mungkin ada, Mbak. Kan kalau harus datangkan dari luar pasti mahal sekali. Gitu. Nah, tahun lalu 2022 kan mulai, Mbak, di situ kan kondisi tanah di situ bagus, Mbak. Akhirnya itulah yang dipilih, Mbak, menggunakan soil semen kurang lebih kemarin sepanjang 25 kilo. Ya, sempat dikunjungi Pak Menteri juga kan. Pak Menteri kemarin di sana, peresmian lewat kan. Rencana di akhir September ini selesai, Mbak, 25 kilo itu. 25 kilo itu akhir September ini. Luar biasa. Berarti nanti abis dari kita ngobrol ini, Bapak langsung harus buru-buru ke sana. Karena ngejar akhir September harus kelar ya, Pak ya? Ya. Terus ada lagi ini, Mbak, waktu itu Pak Menteri ada berhenti di 2 titik lokasi, Pak ya. Waktu kunjungan itu. Saya lupa di tahun 2023 sekitar bulan September kalau nggak salah. Sempat ke sana. Jadi minta ada, kan lereng kami banyak terbuka, Mbak. Jadi bekas galian, kan, bekas penurunan grade, kan banyak terbuka tuh. Nah, Pak Menteri minta ya, itu kalau bisa ditutup, gitu. Nah, ditutup. Nah, opsinya yang kami pilih waktu itu menggunakan geomet, Mbak. Biasanya kalau yang kondisinya normal gitu, bukan di di tempat yang jadi proyek sekarang gitu ya Pak ya. Biasanya ditutupnya pakai apa, Pak? Kalau yang lalu-lalu, Mbak, di paralel ini yang lalu dibiarkan terbuka, Mbak. Oh. Harapannya kan nanti akan tumbuh sendiri itu kan. Nah, ya. Karena itu dalam maksudnya kawasan. Harus dihijaukan gitu kan ya Pak ya. Ditutup itu harus dihijaukan. Betul. Mintanya Pak Menteri waktu itu ya, kalau bisa pembangunan dilakukan itu jangan sampai merusak lingkungan. Waktu itu arahan beliau waktu kunjungan ke sana. Itu makanya kita coba pasang, meskipun belum semuanya, cuma kita pasang di lokasi-lokasi yang memang kondisinya kita anggap itu perlu pengamanan gitu loh, Mbak. Gitu. Karena kalau tidak dipasang, resiko-resiko apa saja Pak yang nanti kemungkinan bisa mengancamkan bahaya juga berarti ya Pak ya? Iya, Mbak. Jadi kalau nggak dipasang, Mbak, kemungkinan ada potensi dia longsor, Mbak. Kalau longsor nanti nutup badan jalan kan, badan jalan juga bisa ke bawah masuk ke jurang. Nah waktu itu memang pesan beliau ya, jangan sampai nanti ini paket sudah selesai, baru ribut nanti kalau ada masalah. Gitu. Kalau bisa kan diantisipasi di awal. Gitu. Berarti harus benar-benar jangka panjang sekali Pak ya yang dipikirin ya. Betul. Dengan melibatkan semua proyeksi. Andaikan kita kan nggak tahu kalau alam sudah berkehendak ya Pak ya, tiba-tiba mungkin nanti hujan turun dengan intensitas yang tinggi, nanti ada longsoran atau runtuhan, dan itu lokasinya memang menepi jurang gitu Pak. Iya, Mbak. Waduh, itu kan bukannya juga jadi tantangan tersendiri ya Pak ya? Betul. Memang, betulnya kayak berat gitu kayaknya Pak. Iya, Mbak. Memang ini, Mbak, berapa kali saya diskusi dengan BPK itu ya, pastiin itu aman gitu. Karena kan banyak hal yang kita nggak bisa kontrol, Mbak. Cuaca kita nggak bisa kontrol, Mbak. Curah hujan. Betul. Kan, apalagi sebelah kanan lereng terbuka, sebelah kiri jurang, Mbak. Nah kalau sampai hujan lebat misalnya, kan, itu sampai keputus. Kita sudah kerja sekian bulan atau sekian tahun untuk bikin jalan itu jadi sia-sia, Mbak ya. Jadi kemarin pesan saya ke penyedia, ke kontraktor ya, ke PPK juga pastiin bahwa yang kita lakukan ini aman. Kita sudah firm bahwa dengan paket ini selesai, nggak ada lagi PR. Pastikan lokasi kritis itu ditangani. Pembangunan jalan dan jembatan berarti termasuk ya Pak ya, jalan dan jembatan
di wilayah perbatasan Kalimantan Barat ini berapa? Jaraknya 800 kilo ya Pak ya? 800 kilo termasuk jalan nasional Mbak ya, 100 Jalan kilo. nasional. Untuk paralel sendiri sekitar 600 Oke. 600 kilo. 600 kilo. Kalau sampai sejauh ini yang sudah rampung di berapa persen Pak? Misalnya atau misalnya sudah sampai berapa dan targetnya kira-kira akan rampung di tahun berapa? Jadi total panjang itu 601 Mbak ya. 601 itu kondisi kita itu yang sudah teraspal itu 297 Mbak. Nah, anggaplah setengahnya lah gitu kan. Berarti masih ada PR kurang lebih 300 kilo Pak. Ya. Yang harus dibereskan. Nah, 300 kilo itu terdiri dari agregat itu 162 kilo. Agregat itu apa sih Pak? Batu Mbak. Kasarannya batu lah. Batu ya. Jadi kayak bener-bener masih material yang mentah gitu ya Pak ya? Ya. Batu, terus kemudian ada tanah, yang tanah murni, itu kurang lebih 141 kilo. Itu. Nah, targetnya kapan selesai? Jadi dari balai kami Mbak, Pak Kepala Balai kami itu sudah berkirim surat ke Jakarta Mbak, ke Pak Dirjen, itu minta mengirimkan strategi penuntasan Mbak. Itu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Nah, kebutuhan dananya kalau nggak salah kurang lebih sekitar 3,4 triliun Mbak. Itu untuk peningkatan total tadi 300 kilo tadi dari tanah atau agregat ke aspal. Nah, harapan kami ya dana ini 3,4 ini bisa dipenuhin Mbak. Gitu loh, dipenuhin lah kan secara tahunan. Dengan harapan di tahun 2009 bener bisa tuntas sampai dengan batas Kaltim. Di 2029 nanti. Ya. Nah, begitu dana ini nggak terpenuhi misalnya atau kurang kan, otomatis kan target kita molor Mbak. Ya. Kan mungkin nggak 2029 kan, mungkin bisa 2024 kan. Atau tergantung juga kebijakan nanti. Ya. Karena kan semuanya bisa sangat dinamis ya, betul, Pak Chandra ya. Betul. Kemudian sinergi dengan Zeni, dengan Angkatan Darat ataupun juga dengan pihak-pihak terkait, ini seperti apa Pak untuk kedepannya untuk menuntaskan separuh perjalanan lagi nih? Jadi untuk Zeni terakhir itu di 2019 Mbak. Itu Zeni terakhir. Jadi memang tugas Zeni adalah membuka dulu lahan. Berarti udah semuanya udah dibuka ya Pak ya? Sampai ujung tuh udah dibuka? Sudah dibuka. Cuma memang ada sekitar 108 kilo Mbak di ruas Nangai Batas Kaltim, ruas paling kanan. Itu belum bisa fungsional. Nah, kenapa belum bisa? Karena perlu pembangunan kurang lebih 14 jembatan Mbak. Apa aja tuh Pak kendalanya Pak? Nah, pertama untuk penuntasan ini harapannya ya jembatan itu bisa dibangun Mbak. Karena kalau nggak ada jembatan untuk kirim material pun susah. Kita harus nyebrang sungai. Nah, sungainya ini kadang bisa banjir kan? Kadang surut. Mungkin pas surut bisalah alat berat bawa material Mbak. Cuma kan kosnya besar nih. Sungai jangan dibayangkan sungai yang kayak misalnya kalau kita lagi di kalau sungai versi saya kan di tengah desa gitu ya Pak ya. Sungai lebar mungkin ya sekitar 5-7 meter. Di Kalimantan kan nggak gitu ya Pak ya. Mbak. Sungainya nggak gitu ya Pak ya. Bisa 40-60 meter Mbak. Udah kayak laut ya Pak ya. Betul. Wow. Dan itu adalah salah satu hal yang juga menjadi tantangan. Membuat jembatan melintasi sungai. Jadi paling enak kan kalau dari kami Mbak, strateginya jelas Mbak. Pertama kita kejar dulu jembatan. Kenapa jembatan? Minimal itu terkonek dulu Mbak. Mau dia grade-nya tinggi, tapi paling nggak terkonek dulu lah. Oh, jadi setiap kita setelah membuka akses, kemudian prioritasnya itu adalah membangun jembatan untuk menciptakan konektivitas dulu ya Pak ya? Ya, jadi biar alat itu bisa masuk Mbak. Nah itu pernah kami lakukan itu di tahun 2017. Jadi ada pakai jembatan, masuk Mbak, jembatan dan box gitu kan. Di 2017, kemudian di 2018 itu masuk pakai jalannya Mbak. Jadi begitu masuk pakai jalan, itu sudah enak Mbak bawa material. Gitu. Paling ya dulu nggak bisa melintas karena nggak ada jembatan, sekarang bisa. Nah, kendalanya sekarang ini tinggal amblas Mbak. Karena jalan masih tanah kan. Cuma kan material bisa lewat, amblas kan gampang ditangani Mbak. Tinggal timbun material yang bagus kan, material berbutir, mungkin bisa lewat. Oke. Before after pembangunan jalan paralel perbatasan, meskipun belum sampai ujung, tapi kalau kita dengar ceritanya, itu dampak yang dirasakan oleh masyarakat saja kan sudah luar biasa besar ya Pak ya. Boleh ceritain nggak Pak before afternya? Mulai dari secara
fisik, kemudian dampaknya untuk masyarakat. Ya Mbak, jadi secara fisik atau visual Mbak ya, visual itu dari kondisi jalan tadi, kita punya aspal di 2015 itu kurang lebih 8 kilo kan. Sekarang di 2024 297 kilo. Senang ya. Atau kurang lebih dari tadinya cuma 1%, sekarang mungkin hampir setengahnya lah Mbak, 50% kan. Itu secara visual kan. Nah, berarti kan kita tinggal mikirin 50% lagi nih, sisa 300 kilo ke depan seperti apa. Nah, visualnya seperti itu. Terus dampak dari masyarakat ya, yang saya lihat sendiri sih, pertama ada semacam bangkitan ekonomi baru Mbak ya. Contoh lah, misal sepanjang jalan yang dulu kita bangun, dulu waktu masih tanah itu nggak ada apa-apa Mbak di situ Mbak. Kanan kiri nggak ada apa-apa. Hutan aja. Kosong. Kan. Nah, sekarang ini begitu sudah aspal, mulailah ada warung, ada kios, gitu loh Mbak. Mulailah di situ dia buka lahan, ada perkebunan, kan ada pertanian. Nah itulah secara kondisi masyarakat kan, jarak tempuh juga yang dulunya bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari, sekarang mungkin cuma 2 jam, 1 jam udah sampai Mbak. Itu sih Pak yang luar biasa. Membuka akses jalan ini bukan semata-mata membuka akses untuk perjalanan, tapi membuka akses penghidupan yang lebih layak untuk mereka yang membutuhkan itu ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak Chandra atas perjuangan Bapak dan tim, terutama upaya Bapak dan juga tim untuk membuat mereka semua yang berada di wilayah perbatasan merasa diperlakukan adil Pak. Itu penting sekali supaya mereka juga bisa lebih berdaya. Baik Sobat Bina Marga, untuk yang ingin tahu perkembangan pembangunan jalan dan jembatan, makanya update terus dengan subscribe channel ini. Setiap Senin dan Kamis kita akan upload episode terbaru, tidak cuma di channel YouTube tapi juga ada di Spotify. Dan untuk yang ingin follow sosial media kita, langsung saja di @pupr_Bina Marga. Waktunya saya Rahma Hayudindia pamit. Narasumber kita hari ini luar biasa, terima kasih Pak Chandra atas kehadirannya. Seperti biasa, tetap semangat menyambung negeri.